seperti yang di luar Konghucu, yang mereka sebut meditasi, latihan pernapasan dan lain-lain. Dan ternyata Cinco yang dibawakan oleh Bonse Budi Sunyarto, beliau nyusun sendiri, jadi metodenya sudah diriset bertahun-tahun, bahkan belasan tahun kelihatannya, dan sekarang sudah dikembangkan, sudah dijadikan kelas-kelas pelatihan. Dan saya berkesempatan kemarin ikut satu kelas, itu namanya Kaisin-Lu ke-7, Kaisin buka hati ya, jalan buka hati. Jadi di situ kita diajari metode Cinco menurut ajaran Konghucu, jadi berdasarkan ayat-ayat suci. Dan bagi saya sendiri pribadi, hal itu luar biasa bermanfaat. Dan kemudian saya juga berkesempatan ditawari ikut acara ini, pelatihan Cijia Tuan. Jadi Cijia Tuan itu diprogramkan oleh Perkin. Jadi Perkin ini punya cita-cita mengingat masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, terutama umat-umat kita. Itu banyak umat kita itu punya masalah umum lah ya, semua umat manusia juga bermasalah. Masalah rumah tangga yang mana untuk saat ini di kita di Konghucu itu belum ada grup atau kelompok yang khusus untuk menangani, membantu permasalahan rumah tangga. Nah kemudian terciptalah ide untuk mengadakan kegiatan Cijia Tuan itu. Jadi peserta yang ikut waktu itu saya beruntung, jadi begitu saya daftar itu grupnya ditutup karena udah penuh. Jadi ya saya masih masuk. Jadi dari 28 orang yang tergabung itu diharapkan nanti udah selesai pelatihan itu bisa membantu umat dalam hal mereka membutuhkan konseling, membutuhkan bimbingan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Jadi di sana kita dilatih banyak hal yang diajarkan di sana, dan kegiatannya itu sangat asik gitu. 2 hari kita di Cisarua. Salah satu pembelajarannya yang nyenengin banget gitu, itu kegiatan hipnoterapi. Jadi kita diajarin hipnosis gitu. Tapi hipnosis untuk tujuan terapi, tujuan yang baik, bukan menghipnotis orang kemudian dompet hilang gitu ya. Jadi diharapkan kita yang udah keluar dari situ, dan pelatihan itu bukan cuma 1 kali sih, nanti masih ada kelanjutannya. Diharapkan kita bisa membantu menjadi kepanjangan tangan untuk membantu umat-umat kita yang bermasalah. Gitu. Baik, para tasim dan rohaniwan sekalian, hari ini saya mau bicara tentang meluruskan hati. Jadi tadi ayat yang dibacakan coba kita teliti sekali lagi. Pada ajaran besar Tasya bab 7, pada ayat yang pertama disebutkan, adapun yang dinamai untuk membina diri harus lebih dahulu meluruskan hati. Kadang-kadang kita tahu membina diri. Kita sering bilang umat Konghucu itu apa? Tugasnya membina diri, dari raja hingga rakyat jelata sepanjang hidupnya membina diri. Masalahnya, kadang kita nggak nyadar yang namanya membina diri itu apa? Apa sih membina diri? Kata-kata membina diri seperti apa sih? Itu yang kadang kita lupa. Kita aja sering bilang, oh wajib membina diri. Nah, membina diri itu seperti apa? Lanjutannya, adapun yang dinamai untuk membina diri harus lebih dahulu meluruskan hati. Itu ialah diri yang diliputi geram dan marah tidak dapat berbuat lurus. Yang diliputi takut dan khawatir tidak dapat berbuat lurus. Yang diliputi suka dan gemar tidak dapat berbuat lurus. Dan yang diliputi
sedih dan sesal tidak dapat berbuat lurus. Tadi kan dikatakan membina diri itu dimulai dari meluruskan hati. Gimana hatinya mau lurus kalau lagi geram dan marah? Orang emosi, marah-marah, gemes gitu ya, marah. Ada orang berbuat nggak baik, ada orang jutek sama kita tanyai kok melengos gitu ya, bikin jengkel ya, bikin marah. Kemudian hati kita juga terkadang diliputi takut, khawatir. Ini yang paling banyak. Takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Hal-hal yang belum tentu terjadi, kita takut banget, khawatir banget. Gak taunya sebenarnya gak akan terjadi gitu. Kemudian suka dan gemar, orang yang seneng banget, menyukai sesuatu melebihi batas tengah. Itu juga hati kita gak bisa lurus, gak bisa buat lurus. Kemudian sedih dan sesal, itu juga membuat kita tidak bisa berbuat lurus. Coba gimana mau meluruskan hati, sedangkan kita selalu diliputi sedih, sesal, kecewa, marah, khawatir, menyukai sesuatu berlebihan. Kalau kita menyukai sesuatu berlebihan, kenapa kita nggak bisa lurus? Contohnya gini, kita menyukai seseorang, gampangnya gini deh, remaja nih lagi jatuh cinta. Kalau melihat orang yang si dia gitu ya, melihat si dia, pokoknya yang lainnya gelap semua, dia aja yang bercahaya, kayak bawa neon dia. Jadi yang dimatai cuma orang itu aja. Mau dia benar disukai, dia salah pun disukai. Gak bisa lurus, jadi gak bisa tengah, gak bisa menimbang. Itu menyukai berlebihan, suka dan gemar yang berlebihan. Dengan begitu hati kita gak bisa lurus, kita gak bisa berbuat lurus, kita gak bisa tengah gitu, gak bisa menimbang dengan tepat. Jadi timbangannya miring, karena saking senangnya timbangannya miring. Begitu juga kalau kita terlalu sedih, menyesali sesuatu hal yang sudah lewat. Sedih boleh, suka boleh, sesal boleh, marah, kecewa, geram boleh, khawatir boleh, takut boleh. Tapi yang tidak boleh itu kalau berlebihan. Karena ajaran krusial itu adalah tepat, harmonis. Jadi segala sesuatunya harus balance di tengah. Timbangannya jangan miring. Kalau timbangannya miring pasti kita anjlok, nggak bisa lurus. Nah, itu yang dimaksud dengan untuk membina diri harus meluruskan hati. Jadi hati itu harus lurus, harus tengah. Jadi ada timbangan itu harus tengah-tengah. Menyukai boleh, jangan berlebihan. Benci boleh, jangan berlebihan. Takut boleh, jangan berlebihan. Khawatir boleh, jangan berlebihan. Kalau kita khawatir berlebihan itu seperti apa? Ngayal. Ntar ya kalau misalnya gini, khawatir berlebihan itu contohnya gini. Setiap hari hatinya dak-dikduk kalau suaminya lagi keluar rumah. Ya, contoh kalau ibu-ibu suaminya begitu, suaminya sudah mulai berpakaian rapi, nyemprot parfum gitu. Ada wangi-wangi, ini mau ngapain ya gitu. Begitu suaminya udah keluar rumah, udah hatinya nggak tentram, udah bingung, udah khawatir. Jangan-jangan di luar itu dia ketemu si itu, terus ngapain ya, terus pergi kemana ya? Ya, itu sesuatu yang belum tentu ada, itu membuat kita khawatir. Dengan mengkhawatirkan hal-hal seperti itu, nggak bisa tenang, nggak bisa lurus. Menghadapi anak-anak adanya marah-marah. Karena pikirannya kacau, khawatir, mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Takut juga begitu. Hal-hal
jelas ditakutin. Takut gelap. Takut sendirian gitu. Takut ini, takut itu, akhirnya kita potensi diri kita itu hal yang seharusnya besar, yang harusnya kita bisa melaju, itu tertekan oleh rasa takut. Itu nggak lurus. Jadi kita nggak bisa meluruskan hati, kita nggak bisa mengeluarkan potensi kita saat kita merasa takut. Takut nyanyi misalnya, nanti diketawain orang. Takut pergi ke sana, nanti nggak ada temennya. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Akhirnya hal yang harusnya bisa kita lakukan, jadi nggak bisa dilakukan. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Ya, semua ajaran krusial itu untuk diri sendiri, untuk membina diri. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai, tidak lurus, yang rugi diri sendiri. Oke, kita lanjut ya. Hati yang tidak pada tempatnya, sekalipun melihat takkan tampak, meski mendengar takkan terdengar, dan meski makan tidak merasakan. Pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah ada yang ngalamin gitu? Karena banyak pikiran, banyak ketakutan, banyak kecewa, banyak sedih, sesal, macam-macam perasaan itu membuat hati kita itu lepas dari tempatnya. Lari kemana nggak tahu. Mesti dicek masih ada nggak hatinya. Jadi yang dimaksud hati di sini itu liamsin ya, hati nurani. Jadi begitu kita udah diliputi segala macam perasaan yang enggak, pikiran-pikiran yang enggak, akhirnya hati kita lepas, nggak tahu kemana, nggak ada di tempatnya. Kadang-kadang ketemu orang disapa diam aja, dikira sombong, ternyata nggak kelihatan. Yang dilihat nggak nampak, yang didengar tidak terdengar. Kita ada, tapi nggak tahu jiwanya kemana. Kadang pernah ya kita ketemu orang yang seperti itu. Kita sendiri pun mungkin pernah seperti itu. Makanya hati-hati, hatinya jaga, jangan sampai lari, ya. Jadi hatinya harus selalu di tempat, lurus, ya. Kemudian, inilah sebabnya dikatakan untuk membina diri itu berpangkal pada meluruskan hati. Jadi kalau hati kita nggak bisa lurus, kalau kita mau ngomong membina diri 1000 kali, nggak ada gunanya, nggak jalan, karena hati kita nggak ada di situ. Nah, membina diri sendiri itu apa? Coba kalau kita ngomong membina diri, membina diri itu luas banget ya. Kalau mau bahas membina diri 100 kali pertemuan mungkin nggak habis. Ya berarti kemarin membahas membina diri sekarang udah secara garis besarnya ya. Membina diri itu apa? Membina diri supaya kita itu bisa menetapi kehidupan ini sesuai dengan firman Dia. Untuk membina diri itu harus meluruskan hati. Karena apa? Hati kita itu adalah sumber dari kebajikan. Disitulah diletakkan watak sejati. Bukan hati liver ya, bukan organ liver ya. Hati nurani itu sebenarnya sesuatu yang abstrak ya. Jadi kita nggak bisa ngomongin hati itu bentuknya jantung atau hati itu liver gitu, bukan ya. Jadi hati nurani, disitulah diletakkan watak sejati. Sedangkan perasaan gembira, marah, sedih, senang, kecewa, benci, dan keinginan itu adanya diletakkan di pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita mendominasi, maka akan jadi timbangannya pikiran kita di sini, ya,
naluri kita yang isinya gembira, marah, sedih, senang dan sebagainya itu perasaan-perasaan duniawi. Kalau dia tinggi, kemudian hati nurani kita, watak sejati kita rendah, disitulah hati kita tidak lurus. Makanya kita lebih banyak merasa hidup ini kok susah ya, hidup ini kok berat ya, orang-orang ini kok jahat sama saya, orang-orang ini gak ada yang ngertiin. Sulit sekali mengatasi kehidupan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita pikir-pikir lagi sebenarnya enggak sih ya. Dia kayaknya lebih susah dari hidupnya dari saya, tapi kenapa kok saya rasanya susah banget gitu. Kenapa ya punya istri kok gak setia? Kenapa punya anak kok maunya ngelawan aja? Mungkin ada ya dari kita yang berpikir seperti itu. Ada juga anak-anak berpikir, kenapa ya orang tua saya kok gak seperti orang tua yang lain? Nah, kalau kita sudah berada di situasi seperti itu, hati-hati. Berarti naluri kita terlalu mendominasi. Kita terlalu banyak merespon emosi-emosi yang tidak seharusnya. Ya. Kembali lagi dikatakan gembira, marah, sedih, senang, kecewa, benci dan keinginan itu semua sebenarnya karunia Hongkien juga. Kenapa juga kita dikaruniai seperti itu? Kenapa Hongkien gak kasih kita watak sejati aja? Kan mudah, gak usah merasakan sedih, gak usah merasakan takut, gak usah merasakan khawatir. Kenapa? Karena konsep kehidupan itu adalah yin yang. Yin yang, ada hitam, kemudian titik putih, ada putih, titiknya hitam. Yin yang itulah yang melahirkan seluruh isi alam semesta, termasuk manusia. Sehingga di dalam setiap hal itu terdapat yin yang. Di dalam hal sebesar apapun dan sekecil apapun itu ada yin yang-nya. Gak ada satu hal pun di dunia ini yang terdiri dari hanya satu unsur yin atau satu unsur yang. Bagian tubuh kita saja yang sekecil apapun, misal telapak tangan, itu pun berisi yin yang. Enggak hanya misalnya telapak tangan kanan yang kiri yin, itu enggak. Jadi semua ini ada yin yang. Ada yin kecil, yang besar, yang kecil, yin besar. Itulah kenapa kita selalu punya rasa emosi dan sebagainya, kemudian juga hati nurani. Tinggal kita mau besarin yang mana. Kalau kita mau dikuasai oleh pikiran, kita mau dikuasai oleh naluri, maka watak sejati kita mengecil. Tapi boleh nggak misalnya naluri kita ini dihabisin aja, udah kita berlatih gimana caranya supaya nggak bisa marah, supaya nggak bisa sedih, nggak bisa kecewa, nggak ada keinginan. Boleh nggak kayak gitu? Nah, mungkin di dalam agama lain, ajaran lain ada yang seperti itu. Tapi di dalam ajaran Konghucu tidak seperti itu. Jadi tidak ada yang dimatikan, semua itu selaras berjalan. Karena apa? Naluri. Kenapa Hongkien kasih kita naluri kalau harus dimatikan? Semua itu pasti ada gunanya. Kita punya naluri. Itu tujuannya supaya kita bisa bertahan hidup. Gimana kita mau bertahan hidup kalau nggak ada keinginan? Orang nggak nafsu makan 3 hari, lemes masuk rumah sakit, seminggu mungkin udah lewat. Jadi keinginan itu maksudnya di naluri. Rasa takut, perlu nggak rasa takut? Perlu. Kalau nggak ada satu hal pun yang ditakuti, kita udah bukan lagi manusia, ya. Tapi jangan gede-gedein. Keinginan juga jangan gede-gedein. Terlalu gede keinginan, repot, ya. Terlalu besar rasa kecewa. Kita pernah dikecewakan orang, pasti. Karena kita manusia, karena kita hidup di dunia, pasti pernah kecewa. Tapi jangan gede-gedein, ya. Khawatir boleh, cemas boleh, jangan berlebihan. Pokoknya batas tengah, amati aja batas tengah.
kemarin itu kami diajarkan salah satunya adalah gimana caranya pada saat-saat tertentu kita bisa lihat hati kita, lihat hati nurani kita, merasakan hati nurani kita. Caranya adalah Qingzuo. Pada saat Qingzuo kita diajari caranya untuk melenyapkan pikiran, tapi pada saat Qingzuo ya. Jadi tidak boleh nanti setiap hari kita pikirannya lenyapkan, nggak hidup nanti kita, ya. Jadi tetap pikiran itu harus ada saatnya, terutama pada saat kita mau istirahat, pada saat kita mau tidur. Kenapa kita seringkali merasa ada gangguan tidur, insomnia? Saya tidur kalau udah jam 3 pagi, jam 6 udah harus bangun. Tidur 3 jam sehari, nggak bisa bertahan lama, badan kita bisa rusak. Mesin butuh istirahat. Kita butuh istirahat setidaknya 6-8 jam, mungkin 7 jam, itu boleh lah. Dan yang lebih penting lagi adalah kualitas tidur. Kualitas tidur itu yang buat badan kita lebih sehat. Walaupun tidurnya panjang, kalau sudah bangun kemudian teriak-teriak, ada yang kayak gitu. Jadi kalau tidur susah, begitu udah tengah malam dia baru tidur, begitu tidur sebentar teriak-teriak, ada maling. Itu karena apa? Pikirannya menguasai. Jadi pikirannya takut, kan sudah nyimpen harta banyak nih, sudah dari muda kerja keras, hemat hidupnya sederhana, udah ngumpulin banyak sekali harta. Bukannya tidurnya enak nyaman, malah bingung, nggak bisa tidur, takut hartanya dicuri. Tiap malam mimpinya gitu, suaminya dipegangin kakinya, maling gitu. Hampir setiap malam seperti itu. Itu karena apa? Karena pikiran mendominasi, takut, khawatir. Yang harusnya hasil kerja kerasnya itu bisa bikin hidupnya tenang dan nyaman, malah sebaliknya, sayang sekali. Nah, itu saya bilang ibarat kita nonton TV, pikiran kita itu seperti TV. Boleh nonton kan? Boleh dong. Masa nggak boleh nonton TV? Sedih nanti drama Korea lewat, sinetron lewat, ya kan? Boleh nonton TV, tapi saat mau tidur, TV-nya dimatiin nggak? Matiin, kalau enggak nanti kita yang ditonton sama TV. Ya, kalau mau tidur TV-nya dimatiin. Begitu juga dengan pikiran kita. Waktu mau tidur, pastikan pikiran kita itu turn off, matiin. Biarkan hati nurani kita yang bekerja. Pasti bisa istirahat. Tidur dengan tenang, saatnya bangun badannya seger. Nah, itu yang diajarkan, salah satu yang diajarkan di programnya Perkin kemarin, Kaisin. Jadi Kaisin, membuka hati, berbahagia, jalan untuk berbahagia. Kalau mau bahagia, ya hatinya harus terbuka. Gimana caranya membuka hati? Yaitu ada saatnya berpikir, ada saatnya pikirannya harus dihentikan, suruh istirahat, biarkan hati nurani kita bekerja. Nah, saya rasa segitu informasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya sekalian juga pamitannya, minggu depan saya berangkat lagi. Sampai ketemu lagi, sisi teman-teman.